ini ntar lagi berubah. Iya. Iya akan berubah tiap tahun, semuanya berubah. Tapi tadi akan berubah. Turun ke teman sekarang ini Liga Inggris. Life is change. Sekarang Liga Inggris nomor 1 untuk kompetisi. Jadi Anda salah kan? Oke, gini. Jadi Versus is back. Yes, balik lagi. Balik lagi. Nah, sebelum gua ngelempar satu topik, gua mau ngucapin terima kasih buat teman-teman viewers. Wah, luar biasa sambutannya. Tepuk tangan lagi buat yang sudah nonton Versus. Dan sama aja, hari ini kita akan menyaksikan pertandingan perdebatan ya antara Coach Justin versus Mamat Al-Kathiri. Kok kalian gak dukung saya? Ini kandang saya loh. Ini kandang saya ya, tolong. Ini kandangnya. Saya harus lawan bener satu ini lagi. Gue nggak peduli kandang siapa. Oh ya benar. Jadi mainnya kandang-tandang nggak peduli. Ya, mindsetnya hanya menang satu. Nggak ada seri. Dan itulah yang selalu bikin perkataan lu tuh selalu viral. Iya. Nah saat ini ada yang viral apa lagi? Ada yang viral. Karena I stand with Arhan. Oke. Tapi gue sarankan semua kita nggak perlu ikut campur dapur orang. Ya. Karena Arhan ada aset negara. Kita harus dukung biar dia tampil optimal nanti. Cuman ngurusin dapur sendiri aja susah. Betul. Aja. Asli, Nah ini sepakat. Kalau Setuju. statement Bapak seperti ini, saya sepakat nih. Oke. Tapi Bapak ini kadang statementnya keliru. Apa itu maksudnya yang kelirunya? Hah? Yang kelirunya yang bagian yang mana? Ada apa aja. Kayaknya lebih banyak yang keliru yang teman-teman kita yang di sebelah sana ya. Iya. Oke, nggak usah melebar lagi. Langsung aja kita let's kick off. Nah, untuk kick off kali ini gue akan lempar sebuah tema. Banyak yang bilang dan mungkin juga pasti setuju semua di sini. Liga yang berkualitas akan melahirkan timnas yang berkualitas, atau mungkin liga yang baik sama dengan timnas yang baik tapi tidak berlaku kepada Inggris. Apa penyebabnya? Jadi kita akan mencari penyebab kenapa Liga Inggris bersama dengan timnasnya tidak berbanding lurus. Gampang itu. Gampang banget. Dia nggak pernah nonton Liga Inggris. match Jarang. apa? Match Nontonnya apa? Juve, Serie A. Tahu Juve dari A sampai Z tahu semua. Ayo Liga Inggris, tanya Liga saya Inggris. apa? Tanya saya apa Liga Inggris? Taunya pemain tua-tua. Tanya apa Liga Inggris? Liga Coba Inggris. tanya, Coach. Tanya apa Oke, Liga Inggris? tusuk gigi itu siapa? Tusuk. Ya itu istilah apa? Itu mah Nketiah. Nggak tahu. Salah. Siapa? Fabio Vieira. Oh Vieira. Nketiah siapa? Nketiah apa istilahnya? Nggak. Kok bisa Liga Inggris patok aja istilahnya? Iya. Nggak sekalian lu bilang ayam sayur siapa? Ayam saya siapa? Tottenham, lambangnya ayam. Prancis juga ayam. Tendangan jumpa fans siapa yang itu? Tendang. Siapa? Tendangan apa? Jumpa fans. Tendangan jumpa fan udah istilah jebret nih. Nggak. Nggak ada. ada ya? Jebret ambil dari saya. Yes. Tendangan jumpa fans siapa ya? Oke. Mudrik. Mudrik, Iya. betul. Iya. Iya. Tendangan jumpa kiper? Jumpa kiper. Ini pasti yang mandul depan gawang nih. Siapa ya? Siapa ya? Nggak tahu kan? Lu juga nggak tahu. Gua nggak tahu. Hanif Tamrin. Iya. Kenapa Kemarin tendangan habis jumpa? main bola bareng, penalti. Hanif nggak masuk. Ya. Dan dia berharap dia dapat juga penalti. Menir dua orang ya. Kita lagi bahas Liga Inggris. Hanif pemain tim mana? West Brom Albion atau mana? Ya. Pemain cadangan Kochi FC. Coach FC. Oke. Jadi Koci dan juga Mamat, ini sebelum kalian memilih jawaban, tapi di sini gue juga mau coba bacain fakta-fakta yang ada di Liga Inggris. Ini koefisien UEFA ini diambil dari partisipasi klub di UCL, UEL. Di Eropa. Siapa nomor satu? Coba kasih Iya kan? tahu. Saya tanya Bapak ini yang Iya, mengaku coba. pecinta sepak bola dunia. Koefisien Eropa siapa nomor satu? Real Madrid. Ini liga apa? Klub? Enggak, liga. Liga apa? Oh, di Inggris. Enggak, liga apa? Liga. Koefisien nomor satu Eropa saat ini. Liga Eropa. Liga Eropa, liganya. Iya. Ya, Inggris lah. Nomor 2. Nomor satu aja udah salah. Bapak mau nomor Emang dua. siapa satu? Serie A. Pertama sekarang.
Wah. Makanya dapat koefisien kemarin. Enggak, Enggak. Bentar. Spanyol. Bentar. Jerman deh. Bentar. Kagak. Nih, ada tim riset dari tim Coba Versus. browsing dulu. Menurut tim Versus itu ya, Liga Inggris masih paling banyak ditonton di dunia dengan rata-rata. Iya, Liga Inggris. Tonton dunia, tontonan. Koefisien beda cek lagi. dulu. Kan, Iya, ya. ini. Nah, mana? Ya, menurut Opta Enggak, tuh Iya, ini Liga Inggris Opta, nomor bukan 1. koefisien. Bukan, Kalau koefisien koefisien itu dari yang UEFA. kemarin jatah koefisien Dari UEFA. Eropa. Tuh, Nomor Liga 1. Inggris, nomor 1. Itali baru 2. Anda ingin menyanggah? Tapi kalau di sini Italia pertama Jerman. Itali makanya Enggak sih, bentar di sini tuh di mana? Di mana? Google. Iya, kelah Google. Enggak. Di UEFA, keles. Di UEFA. Bentar, kemarin itu. Ini UEFA. Iya. Enggak usah ngeles, ini UEFA. Bentar. Nah, tim peringkat kelima yang dapat jatah koefisien karena dia koefisien 1 adalah Enggak, Liga Italia. itu berdasarkan performa yang tahun lalu. Berarti 2000. Yang ini 5 Liganya. tahun. Koefisien Iya. UEFA itu uefa.com. Bisa baca Anda? Mana? Atasnya, Jadi UEFA.com. teman-teman di sini kita menyaksikan dua mazhab yang berbeda nih. Ya, jadi dua mazhab yang berbeda. Dan tahun depan Itali turun karena tahun lalu nggak perform. Berarti tahun depan. Enggak. Urutan 2. Sekarang. Tahun depan keempat lagi. Iya, ini masuk kompetisi baru kan? Ini kan? Kompetisi Enggak, 2024, tahun. 2025. Per tahun dia ngurusnya. Iya, tahun kompetisi dong, 2004 ke 2025. Iya. Baru ini. Kalau yang kita pakai kan belum mulai ini Eropa dunia ini Enggak. berjalan. Ini ntar lagi berubah. Iya. Iya, akan berubah tiap tahun. Iya. Semuanya berubah. Tapi Kehidupan Itali ini akan berubah. turun ke teman sekarang ini Liga Inggris. Life is change. Sekarang Liga Inggris nomor Iya, 1. untuk kompetisi Jadi Anda musim. salah kan? Oke, gini. Jadi Bapak coba 2023. 2024. Kompetisi musim lalu. Kagak. Kan kompetisi ini belum berjalan. Enggak. Musik kok tahun lalu juga Inggris. untuk saat Terus ini kenapa saya- Italia mendapat Kenapa Italia mendapat tahun jatah Ya. koefisien? Gini, Kenapa? Oke, gue jelaskan Oke, ya. jelaskan, untuk Bapak. ke fans Serie A. Nah, Ini koefisien berdasarkan 5 tahun. Jadi ntar 5 tahun geser-geser per 5 tahun. nah, Yang dapat itu berdasarkan tahun lalu. Pas 4 tim masuk ke semifinal dan lain-lain. berarti per hanya tahun. lalu. Berarti yang per tahun Yang jatah diambil koefisien 5. itu. Bukan, yang 5. Iya, koefisien jatah 5 koefisien tahun. kan? Iya. Enggak, jatah koefisien satu klub Itu 5 tambahan tahun. itu 1 tahun. Iya, betul. Nah, berarti tahun depan akan ada jatah koefisien tergantung. Enggak, karena dihitungnya 5 tahun. Ya berarti tahun lalu tetap Inggris Enggak. itu harusnya Inggris yang Itu dapat. dihitung, bukan. Kalau lu bicara 5 klub di UEFA, itu berdasarkan 4 negara terbesar. Italia masuk. Iya. Oke. Yang dihitung 5 itu yang ikut FIFA World Cup. Enggak, Champions juga Italia jatahnya 5 Nah, tahun Iya, ini. biasanya kalau itu nada udah 4. mulai mengecil Itu agak 4. sedikit keraguan. Oh enggak, dalam justru hati. yakin. Nada sudah mulai mengecil. Justru di sini. yakin. Oh, Karena yakin gitu, kalau udah ragu, Lu nada ditinggiin. Nada ditinggiin. Itu 4 negara teratas dapat 5 semua, bukan hanya Italia. Inggris dapat 5 tahun ini. Siapa aja klubnya yang masuk? Oke. Jadi kalau 4 Inggris tahun ini, Coach. menurut tim Versus Hanya nih. Italia yang 5. Italia yang 5, Italia hampir 6 kalau Atalanta kok bisa 5 loh? dapat koefisien. Makanya itu saya pertanyaan. Enggak, lu salah cek. Cek dulu, Google dulu, jangan di sini doang. Salah. Jatah koefisien Eropa Liga Champions, Italia 5, makanya Juve masuk, Coach. 5 karena Atalanta juara. Harusnya 6 kalau Roma juara juga. Iya, tapi karena Atalanta juara dan mereka nggak main di Champions League. Kita baca aja. Jadi nggak ada hubungannya dengan koefisien. Jatah koefisien yang Italia dapat. Tidak. Nih, hampir 6, Roma hampir masuk. Enggak. Mat, Nah, coba jatah kita itu lihat, 4. kita lihat. Ini dia jatah. Serie A punya 6 wakil di Ini nggak ada hubungannya dengan koefisien, Iya, Mamat. itu baca di situ, Nah. Nih, juara. Nah. Karena Atalanta menjadi kunci tapi berapa wakil. Atalanta urutan 4, Coach, sehingga dia ambil jatah Serie A-nya. Itu gugur. Dapat Oke. 5-nya itu karena koefisien. Nggak ada koefisien. Tapi sebenarnya perdebatan kalian Apabila ini Atalanta urutan 5, Iya. Roma yang ambil jatah koefisien jadi 6 tim. Tapi karena Atalanta urutan 4, Atalanta ambil jatah Serie Gini A deh, UEL nggak gugur. usah jauh-jauh. Emang
koefisien Italia di berapa? Tuh, 5 2. tim, Italia dan Jerman, jatah koefisien. 4 tim, Jerman aja 3 Inggris. bisa dapat. Nah, 5 tahun Lu ini. kan lihat tadi di UEFA.com. Yang rank 1 siapa? Iya, ini jatah koefisiennya Enggak, dari yang mana? rank 1 siapa gue tanya? Bapak tolong tengahin ini, Bapak. Yang saya tengahin dari tadi. Bapak Saya tengahin tadi udah ini. mau masuk, kalian masih ribut terus. Coba balikin ke Itu, koefisien.com. tim pertama Albania, Liga Udah, Albania urutan gini, 1. gini. Kita Nih. ketok palu aja. Kita ketok palu Loh, aja ya. lihat, 1 siapa? Iya, jatah koefisiennya Ya. Italia yang dapat. Baik. Dan Oke. Jerman 5 tim itu. Liga pokoknya untuk Inggris dan Italia itu adalah 2 koefisien tertinggi ya, dan dua-duanya untuk Enggak, sementara ini. Inggris Italia, nomor 1. Jerman. Ya, Itu, maksudnya itu 2 5 besar, tim. 2 besar. 2 besar. 5 tim Italia dan Jerman. 2 besar. Ya, tapi timnasnya sama-sama flop untuk beberapa tahun terakhir. Oke. Gitu Italia kan. 2 kali nggak ikut besar. Piala Dunia 2 kali nggak ikut terakhir. Lah kan itu bukan liga, itu negara. Itu udah FIFA. Ini kan bahas UEFA. timnas. Bukan Iya, FIFA. bener. Bukan FIFA. Buka, bahas timnas, ini bahas timnas. Ini bahas timnas. Bapak nggak mau Jadi, menyerah nih, Bapak. Bukan. Masalahnya Bapak mau timnas menyerah. kan? Iya, timnas. Iya. Kita serang Timnas. dia, Coach. Ayo. Saya mandi aja dari pakai. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaannya tadi ya. Ini kan liga yang baik harusnya sama dengan timnas yang baik. Oke. Seharusnya karena kan liga itu Nggak, itu adalah di atas kertas. iya di atas kertas. Rumusnya seharusnya, ya kan. Iya. Sebuah liga yang berkualitas harusnya melahirkan pemain-pemain yang berkualitas Iya. sehingga kita mempunyai timnas yang berkualitas. Oke. Seharusnya. Teorinya ya. Teorinya. Tapi tidak terjadi kepada Inggris. Ya. Oke. Dan bukan hanya Inggris saja. Betul. Tapi untuk masalah ini, kenapa saya pakai jersey Inggris? Oke. Karena Ya. temanya Inggris. Konfliknya Inggris. Iya. Oke. Kenapa Jadi bukan Inggris? Italia, Inggris. Inggris. Kan Oke. terakhir juara 6-6. Iya kan? Dan Iya. sekarang itu, Dan berapa tahun yang lalu itu? waduh, nggak usah dihitung coach. Pernah juara Eropa nggak? Nggak pernah. Oke. Aduh, Cuma sombong. satu piala. Sombong. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Juara Piala Dunia doang. Itu, nah, Runner up. banyak. Runner up 2 kali. Kayaknya kalau untuk tema satu ini ya Bapak ya, mohon maaf kayak kita berdua kan sepakat serangan. Karena kita dua sama-sama membenci tim ini. Nah, sekarang nih, gue sebagai salah satu fans Inggrisnya, sekalian juga nih, pas banget mau nanya sama kalian berdua. Ya. Apa penyebabnya tim Inggris ini nggak sampai juara? Oke. Yang pertama, ya, apakah timnas Inggris ini tidak pernah ditangani oleh pelatih yang tepat? Ya kan, Oke. kita ingat pernah Allardyce, terus juga Roy Hodgson, Capello. Yang paling mentereng itu Capello. Setuju nggak? Ya, lumayan. Ya kan? Mentereng Lumayan. secara nama. Mentereng, Iya. tapi secara prestasi, 16 besar juga Piala Dunia doang. Southgate. Iya nggak? Ya, Iya, Southgate. iya. Ya, dari sisi prestasi Southgate Iya, kan. Capello juga Oke. so-so. Itu yang pertama. Yang kedua, medianya itu terlalu membesar-besarkan pemainnya. Ya. Dan juga terkadang kalau pemainnya melakukan kesalahan, menjerumuskan atau menginjak-injak pemainnya terlalu kejam juga. Setuju? Enggak, justru nggak terlalu kejam. Pemain yang non Inggris lebih kejam. Jadi pemain Inggris itu overrated gara-gara media Inggris. Coach, tapi korbannya Dele Alli, Rashford. Itu nggak kejam, memang katro. Kejam lah coach, sampai Dele Enggak Alli lah. dia melakukan curhat, dia nggak bisa comeback lagi untuk Alah, mengeluarkan alasan kemampuan aja terbaik. dia Trauma. mah banyak kebanyakan main TikTok Dia aja tuh sampai dia ke lali. psikolog dia. Trauma dia. Ya emang dia katro. Itu Dia kan depresi kan? Dele Alli sempat Iya, depresi. depresi. Itu kan karena tergantung sikap dia sendiri. Pemain yang banyak main sosmed, Pogba, Lingard, Dele Alli. Itu Oke. kan, Kalau begitu oke, kita bahas. simpen Sama, aja, simpen sama. aja. Kalau begitu kita bahas pemain. Tadi kan Anda sebut bukan pemain Arsenal. Saka waktu lawan Italia di final Ya. dihujat habis-habisan sama orang Inggris. ya karena penalti nggak masuk kan. Iya, artinya kan berlaku juga untuk pemain Inggris. Oh enggak. Bentar. benar. Anda harus coba mendengar dengan benar. sabar. Tadi Ini sebelum Ibnu bilang- baca ini. Ini belum. Ibnu bilang media. Iya. Sekarang Anda bilang fans. Dua hal yang berbeda. Media juga Oke, menghujat enggak, dia. simpen dulu Enggak, ya. media enggak. Mohon maaf bapak-bapak ya, bapak-bapak yang terhormat. Ya. Simpen dulu. Oke, buruan. Iya, jadi yang Cepat. kedua itu media, yang ketiga itu tidak banyak pemain yang bermain di luar negeri Oke. atau di luar dari Liga Inggris. Ada galager, Kompetisi reguler domestik yang terlalu padat, ya. Terlalu banyak pemain asing yang bermain di klub. Yaitu kalau nggak salah tercatat sekitar 587 jumlah pemain Asing. asing. Padahal pemain lokalnya itu totalnya ya pemain asing dan sekitar berarti lebih dari setengahnya pemain asli Inggris ya. Lebih dari setengah itu pemain asing.
Dan yang keenam adalah rivalitas antara klub yang terlalu tinggi atau mungkin kita sebutnya mungkin ini ya, kita ganti aja yang ini, lebih kepada zona nyaman. Karena kan Inggris pemainnya atau klub-klubnya memberikan gaji yang cukup besar, Coach. Ya kan, Mat? Ya. Sangat besar. Kan? Sangat besar. Jadi untuk untuk merantau ke liga yang lain agak sedikit kurang, tantangannya nggak begitu bagus karena kan gajinya udah gede. Ya mungkin itu. Dan sama satu lagi adalah masalah keberuntungan aja untuk timnas Inggris. Silakan kalian pilih. Kita sudah siapkan. Oh, ada di sini. Langsung aja nanti. Tolong dibaca semua ya. Siap, baca Pak. ya. Gak pakai alasan saya nggak baca. Siap, Pak. Saya lupa baca. Sudah benar saya kemarin itu. Yes. Pilih 3 ya. Yes. Pilih berapa? Pilih 3 aja. 3. Ini nggak skala prioritas, tapi ini silakan kalian pilih 3 penyebab yang cukup berat bagi Inggris tidak berprestasi sejauh ini. Memang kalau gue sih setuju kalau harusnya liga yang bagus itu bisa menghasilkan timnas yang bagus. Tapi ternyata tidak begitu, tidak selalu begitu. Gitu. Buktinya Indonesia, liganya bagus nggak? Tapi timnas selalu bagus nih sekarang. Ya karena nggak main di liga. Dia yang kick ya, saya bukan saya ya. Oke. Nah, oke. 4, 3, 2, 1. Waktunya tadi kita kasih 30 detik. Udah? Ini satu salah nih, harusnya pelatih yang tidak tepat dong. Bukan pelatih yang tepat. Iya. Ya kan? Iya. Maksudnya Tidak tidak pernah memilih pelatih yang tepat. Tidak Oh, pernah tidak ditangani pernah. pelatih yang tepat. Ya sama aja sebenarnya. Iya. Saya Oke. sempat bingung sama kita nih. Kali ini kayaknya sama. Enggak usah ikutan. Bos. Oke ya. Nih gue yakin nih penonton versus penasaran nih sama jawaban dari Koci Oke. dan juga dari Mamat Al-Katiri. Kira-kira penyebab utama Inggris tidak pernah juara atau mungkin minim prestasi, langsung aja kita buka dulu kali ya. Sama-sama ya. Oh, tulis angka ya? Nggak usah. Mana duluan? Enggak, hafalin aja. Nggak apa-apa. Oh, Ya hafalin. tulis lah gimana emang gue paranormal bisa tahu lu pilih yang mana. Enggak, maksudnya aku cuma centang. Apa harus satu? Enggak harus 1, 2, 3. Urutan kan nih? Boleh, Kan boleh. mulai alasan kan. Tapi sebenarnya ini bukan masalah skala prioritas ya. Bukan skala prioritas. Bukan. Ini lebih yang 3 aja, pilih aja 3. Oh, Bisa jadi tiga kita masalah sama. besar. Oh, centang aja bisa. Bapak Boleh. yang salah, Pak. Bilang dong dari awal. Bapak yang salah. Minggu lalu harus pakai nomor. Iya, makanya saya tanya. Tadi gue udah bilang. Ya kan ini bukan skala prioritas. Apa nih? Oh iya, ini koin. Oh, tos Oke, koin. tos. Oh, Iya. jadi centang aja ya. Ya, jadi Ya. centang aja boleh. Karena tadi gue di awal udah bilang, ini bukan skala prioritas. 3 penyebab utama yang bikin timnas Inggris nggak bisa berprestasi, padahal liganya berprestasi. Pengen lihat fans Oke. Serie A nih. Ya gimana. elah. Kayak kita nggak pernah nonton Inggris aja. Oke, gini aja deh ya, sebelum dibuka, nanti yang ngasih keterangan dari jawaban kalian, siapa antara Mamat atau Koci, kita adu tos koin dulu. Ya. Oke. Logo atau orang? Biar Bapak itu yang milih. Saya Enggak. ngikut. Logo MU malas gue. Orang aja. Orang. Siapa? Saya masa logo ya, Bio. Kampret. Iya bener logo MU ini. Wah, keren nih koinnya buat gue ya. Koinnya bisa koin 500 kita aja nggak? 3, 2, 1. Orang. Berarti Bapak. Koci, Ya. nanti jawabannya mau Koci langsung ambil Ambil. atau mau langsung dilempar boleh? Usahain kecil ini. Ya elah. Oke, langsung aja kita buka sama-sama. Oke. 3, 2, 1. Silakan dibuka jawabannya. Dikasih lihat ke kamera. Silakan dikasih lihat ke kamera. Yes, ini. Sama lagi. Jawabannya coba gua baca ya dulu. Ada satu Untuk beda. Koci. Mantap. Pelatih yang ya harusnya yang tidak tepat ya. Ya. Terus media berpengaruh juga. Terus Sama juga dia juga. Sama. terlalu banyak pemain asing. Hmm. Oke, kalau Mamat, pelatih yang tidak tepat, media juga berperan, dan tidak banyak pemain yang Bro, yang keluar. abroad. Bedanya di situ. Kagak ngaruh mau brot Oke. atau enggak. Ngaruh. Kagak. Ngaruh. Koci, Ngaruh. silakan Koci. Mau yang mana dulu? Iya, silakan. Kenapa? Semua poin gue jelaskan. Ya, silakan. Ya. Pelatih tidak tepat. Jadi kalau lu lihat berapa tahun terakhir, pelatih Inggris itu biasanya diuni rank 10 sampai ke 20. 1 sampai 10 lebih banyak pelatih asing. Nah, di situ untuk gue, dan itu gue udah berkali-kali bilang, bahwa pelatih Inggris ini overrated. Pelatih timnas nih. Enggak, dari klub dulu. Klub, oke. Dari klub dulu. Karena timnas Inggris sering kali pakai pelatih lokal. Oke. Timnas. Karena pride. Betul. Oke. Dan terbukti Flop. ya flop lah. Orang bisa bilang
Inggris di bawah Southgate kan cukup bagus. 2 kali final, sekali semifinal di Piala Dunia Eropa. Tapi ya kalau gue bilang lihat Inggris main itu lucknya gede banget. Faktor luck? Iya, gede banget. Kenapa Bapak tidak pilih keberuntungan? Karena ini ada faktor yang lain yang lebih penting. Wah. Tolong biar saya jelaskan poin saya. Saya Oke? kan boleh bertanya loh. Nggak boleh bertanya. Wah, sekarang Nanti. Dibungkam ini nih. gue udah boleh bertanya belum? Tentang pelatih. Gue baru jelasin satu. Udah oke. Oke. Lanjut. Oke. Maksudnya masih poin yang ini mau nanyanya. Oh ya udah, boleh Iya. tanya. Kenapa? Kok saya nggak boleh? Karena kalau dua-dua langsung tanya bingung. Jadi harus satu-satu tanya. Oke. Tadi kan coach bilang pelatih Inggris karena banyak pelatih asing juga dan Inggris Dan harus, pelatih asingnya bagus. dan pelatih asingnya bagus, sedangkan pelatih lokalnya nggak terlalu. Katro. Terus pelatih timnasnya itu harus pakai jasa pelatih Inggris asli. Iya. Itu masalah pride. Ya. Nah, kenapa Inggris tidak pernah melahirkan pelatih bagus? Ya karena mereka terlalu kembali ke poin yang kedua, media yang terlalu membesar-besarkan pemain dan pelatih dan semua yang berbau Inggris. Menurut lo pelatih Inggris bagus siapa? Ada nggak? Sekarang kagak ada. Gue masih inget Eddie Howe waktu Wenger masih ngelatih. Waktu dia itu pegang Bournemouth, semua orang bilang, ya Eddie Howe cocok gantiin Wenger. Dia bilang kagak, sama sekali kagak. Sama seperti David Moyes sama Sir Alex. Iya, betul. Dan terbukti sekarang juga Newcastle sekali ikut Champions, habis itu kan gue bilang ini akan hancur-hancuran dan terbukti tahun berikutnya hancur-hancuran. Graham Potter? Di Graham Potter ya di Chelsea aja, pegang Chelsea aja. Lah, tapi jelek. coach dulu suka Graham Potter waktu Suka di Brighton. Iya. Suka di Berarti Brighton pemainnya karena dong mainnya keren. bagus. Enggak, karena dia pelatih yang hebat itu bisa pegang semua pemain dan dia nggak bisa pegang ruang ganti. Mungkin secara taktikal bagus, kenapa di Brighton berhasil? Karena di Brighton pemainnya nggak ada yang bintang kan. Jadi semua nurut lah kasarnya dan di situ dia bisa bermain. Pelatih itu kan ada kayak Mourinho itu Mourinho Ancelotti hanya bisa pegang tim besar. Pemainnya bagus. Dia lebih ke man management. Tapi kalau tim kayak Potter taktikal bagus tapi harus punya pemain yang egonya rendah semua, yang bisa ngikutin. Hanya 2 pelatih yang bisa pegang semuanya, Klopp sama Pep. Itu. Ya. Ten Hag? Ten Hag belum terbukti. Ten Hag. Kan dia selalu memuja-muja Ten Hag. Enggak. Ten Hag. Lu itu terlalu banyak baca Twitter sama sosmed. Padahal nggak bener. Itu kan gara-gara kata tsunami tropi, salah satunya dari Kagak. Ten Hag masuk Nggak pertama ada. kali ruang ganti berantakan juga. Masih sulit untuk komunikasi. Nggak ada bisa. Itu dipelintir aja sama orang-orang itu. dipelintir. Bilang pengacara Ten Hag lah, apalah. Pokoknya lu Belanda lu oke. Padahal di Liverpool lebih banyak Belandanya daripada di MU. Enggak, itu netizen jangan dipercaya. Itu omongan gue suka dipelintir karena gue selalu benar. Wes. Itu satu, pelatih. Nah kedua, media yang terlalu membesar-besarkan pemain. Sebenarnya bukan kedua, tapi ini pentingnya sama lah. Iya benar. Media Inggris itu fucked up overrated, sehingga harga pemain dan pelatih itu naik. Dibesar-besarkan, seolah-olah ini pemain hebat dan lain-lain. Padahal pemainnya biasa banget. Seringkali gue protes, gue masih ingat waktu zamannya Arsenal, Wenger pernah mengatakan, ya gue akan melahirkan banyak pemain timnas Inggris yang hebat. Statement dari Wenger. Lahirlah itu Oxlade-Chamberlain, Iwobi, Welbeck, Wilshere, Ramsey, Holding. Chesney. Itu tim gue Arsenal, gue hantam semua itu. Ini pemain katrok semua, gak ada yang bagus. Di media sana dibagus-bagusin. Di sana di Inggris Wilshere sama Ramsey dibilang, wah ini calon ini. Ya Bapak juga membesar-besarkan Ben White. Bapak juga media ini. besar-besarin. Itu netizen, gak ada gue 50 bilang juta. Ben White. Mantap ini price. Gak ada gue bilang begitu. Bapak, saya nonton ya episode Just Ben White. Kasih satu contoh, justru Ben White gue hantam terus. Tapi dia percaya sama kayak lu percaya Saya netizen. dengar Bapak bilang di Just Talk. Di Kagak, Just Talk Ben bahwa White katrok. cukup 50 juta wajar. Enggak, kemahalan. gua bilang. Wajar. Vlahovic tidak wajar. Ya, enggak. Harga 70 juta. Melintir lagi omongin gue terlalu Gue dipelintir. balik lagi ke pelatih. Untuk menciptakan pelatih bagus, itu apa Coach? Kalau pemain bagus kan kita tahu. Gini,
latihannya, kembali ke pride. grassroots. Gini, kembali ke pride. Orang Inggris itu selalu merasakan mereka itu memiliki sepak bola. Ya, saya sepakat. Lahirlah istilah it's coming home, yang ada it's going home, Yang bukan ada it's coming home. Rome. Ya. Nah, hal kayak gini itu memang udah budaya Inggris, songongnya minta ampun. Turun-temurun ya ini ya? Ya, maka dari itu mereka nggak akan maju-maju. Karena mereka merasa dirinya lebih pintar daripada pelatih luar. Tapi faktanya adalah, sebagian besar klub besar Inggris dimiliki oleh pemilik luar, pelatih-pelatih luar, pemain bintang luar. Nah, mereka lah yang mengangkat IPL. Bukan pelatih Inggris, bukan pemilik Inggris, bukan pemain Inggris. Ya, jadi balik lagi pertanyaan gue, gimana caranya untuk bisa membuat pelatih Turunin bagus? itu ego. Lu harus lebih rendah hati. Kita itu Inggris, kita nggak tahu apa-apa. Kasarnya begitulah. And it's not coming home. Perlu sekolah bola keluar nggak? Nggak perlu. Itu bullshit sekolah-sekolah bola. Itu Indonesia banget. Ambil tuh. seminar atau ambil Ngapain? kepelatihan? Enggak. tahu lah. Ya, Sekarang gue tanya, Mourinho menurut lu pelatih hebat nggak? Hebat dari sisi trofi. Yes. Biar cepat. Karena Iya. kalau lu mikir lama. Lu tahu Mourinho ambil lisensi di mana? Spanyol. Nggak. Di mana? Scotland. Pertanyaan kedua kan adalah kenapa Scotland? Apakah sekolahnya bagus? Kagak, karena paling cepat di Scotland. Untuk ngambil Iya. license itu. Jadi lisensi itu nothing. Gue lisensi KMVB, gue sendiri berani bilang lisensi itu nothing. Lu harus bisa develop Sendiri, diri sendiri. Jadi kalau orang bilang dengan lisensi lu bisa diri lu coach, enggak, lu bukan coach. Lu hanya pernah mengambil lisensi. Iya. Kalau lu mau disebut coach, lu harus bisa membuktikan bahwa lu pernah ngelatih. Lisensi Anda apa? D minor. Masih belum sampai D, baru bidornya. Jadi lisensi tidak membuat lu seorang pelatih. Oke? Iya. Dan di Inggris, kalau gue bilang main issue adalah mereka terlalu sombong. Pride-nya terlalu tinggi. Makanya pelatih pemain semua nggak akan kemana-mana. Sekarang pemilik klub Inggris yang terhebat di klub mana? Ayo. City. Kita lihat City. Pemilik apa? Pemilik Inggris Inggris. dari mana? Oh, pemilik Pemilik. Inggris. Nggak ada. Ambil. City. Ya, City. Ya. MU. Newcastle. Arsenal. Chelsea. Chelsea. Spurs aja. Spurs. Iya, Spurs juga. Terus siapa lagi? Spurs Amerika ya? MU, United, Iya. City, Arsenal, Spurs. Spurs, Liverpool, kan luar semua. Spurs Amerika ya? Iya, Spurs Amerika. Spurs Amerika. Amerika ya. Enggak Spurs, ya Spurs doang kalau nggak salah Inggris. Inggris Levi itu sahamnya nggak terlalu baik. Cuman Inggris, Spurs Inggris. Ya, terbukti kan Spurs kemana-mana, nggak kemana-mana kan. Menang Audi Cup doang. Aston Villa luar. Everton luar. Newcastle. Brighton luar. Castle Saudi gila. Saudi ya, Saudi luar. Hampir semua pemilik luar. Pangeran itu. Hampir semua pemilik luar yang top lah. Jadi mereka cuma numpang di Liga Inggris. Makanya Liga Inggris besar bukan karena orang Inggris, tapi mereka merasa liganya hebat, seolah-olah timnasnya hebat. Kagak. Kenapa Tapi timnasnya penting nggak hebat? sih? Sorry. Karena pemainnya yang ngangkat Liga Inggris itu pemain luar. Penting nggak sebuah Ngerti nggak lo? Ngerti banget ya Ella teori. Penting nggak lama. sebuah negara harus punya pelatih timnas yang bagus? Maksudnya dia bisa Ya melahirkan. wajib. Iya. Cuman dari luar ya, tapi yang jadi dari masalah, yang jadi masalah ini di luar negeri bukan di Indonesia ya. Pelatih timnas adalah pelatih yang nganggur. Karena gaji di timnas jauh lebih kecil daripada di klub. Yang Sintayong terjadi, gede. kan gue bilang di Eropa belajar mendengar. Apa telinga mana nih yang dipakai? Mentang-mentang bahasa Inggris tutup telinga semua. Iya. Jadi di Eropa itu benar-benar pelatih timnasnya itu yang bersedia untuk pegang job Pelatih kecil, timnas. tapi image-nya bagus. Contoh lah, Klinsmann kemana? Di Korea pun gagal. Ya. Karena dia non-job aja, nggak punya job. Nah pelatih kayak Klopp, Pep, kalau mereka bahkan Mourinho, Ancelotti, kalau mereka udah mau pensiun bilang, ya udah gue ngelatih timnas. Seperti Artinya sampingan. Scolari ketika Iya. menang Brazil, Portugal. Akhirnya ke klub kan. Dan pertanyaan selanjutnya, yang cocok untuk Inggris siapa pelatihnya? Definitely pelatih luar.
pelatih selevel Klopp sama Pep yang bisa pegang ruang ganti, ego-ego tinggi, yang tactical bagus, man management bagus, yang menguasai semuanya. Dan itu nggak banyak. Dan kalau ada mereka nggak mau ke Inggris. Jadi mimpi aja lu. Masa? Mimpi aja. Gaji pasti gede dong, Coach? Enggak. Di Inggris enggak ya? Pelatih timnas Inggris enggak ya? Mungkin gede dibanding Belanda. Atau dibanding Jerman. Tapi dibanding latih City, ya jauh. Karena bukan lebih setiap kecil. hari Jauh. dia melatih. Jauh banget. Jauh. Setiap hari dia melatih. Ada satu cocok buat latih Inggris. Apa tuh? Allegri baru dipecat juga. Cocok kayaknya pindah ke Gitu. Kalau menurut Inggris. Mamat. Kalau saya pelatih pertama Inggris. adalah saya belum selesai. Belum. Apa? Maksudnya pelatih Tanya, untuk kamu Inggris. mau tanya? Coba tanya. Ini Bapak ini tanya saya tanya gimana nih? Saya pusing nih. Tadi kan versi Saya Koci. pusing. Iya. Apa? Sekarang gue nanya nih versi Mamat. Apa? Yang paling cocok untuk pelatih yang bisa nanganin Inggris siapa? Saat ini ya, saya setuju dengan menir satu ini. Saya setuju bahwa harus pelatih luar. Inggris pernah mencoba Capello, Yes. pelatih dari Italia. Sven Goran. Secara prestasi, ya Sven Goran. Secara prestasi tidak, tapi secara permainan, karakter bermain Inggris ada. Ada, ya. Hidup. Betul. Inggris hidup di bawah masa kepelatihan Capello maupun Ya. Sven Goran Eriksson. Dibanding pelatih-pelatih Inggris lain nih, yang bahkan sampai Sam Southgate. Allardyce. Sam Allardyce. Iya, setuju. Siapa Nggak tuh penting yang itu, nggak pelatih penting. Crystal Palace baru pensiun? Setuju gue itu. Iya. Roy Roy Hodgson. Itu kan, ya Allah, ini apa sih? Iya, nah maksudnya adalah harus pelatih luar. Nah, pelatih luar tidak sembarang pelatih luar. Pelatih luar yang harus punya karakter. Iya. Sehingga Inggris itu ada karakternya, bukan kayak kemarin atau 2 periode Euro yang kita lihat itu. Tapi seberapa penting karakter bermain ketika tidak menghasilkan sebuah kemenangan? Oke, sekarang saya tanya. Penting. Saya jawab ya. Saya jawab ini ya. Saya pakarnya nih di bidang gini. Saya tanya, Bapak, yang juara-juara spesialis juara itu semua ada filosofi bermain nggak? Ada. Brazil juara Piala Dunia 5 kali. Samba. Bermainnya. Jogo Bonito. Jogo Bonito. Iya kan? Argentina bahkan yang juara terakhir juga punya tango. Bermain dengan rap-rap dan segala macam. Italia Catenaccio-nya terkenal. Belanda total football. Spanyol tiki-taka. Inggris apa? Kick and rush. Kick and rush, tendang dan lari. Itu tahun 60-an itu, Iya, kick and rush. maksudnya gitu. Semuanya variasi, tapi filosofinya ada. Iya. Variasinya dimulai. Ganti pelatih Belanda, dia rubah. Membuatkan hasil. Karena kalau lu masuk final pun, kalau gue bilang itu sebuah prestasi. Cuman, ini pertanyaan yang sering gue dengar. Iya. Kenapa lu harus bilang main jelek dan juara atau main bagus tidak juara? Kenapa pilihan lu tidak main bagus dan juara. Seperti dibuktikan Spanyol dengan tiki taka, juara Eropa, juara dunia, seperti yang Olimpiade, seperti yang dibuktikan sama Pep di City, main bagus dan menang itu bisa. Dan itu adalah yang dipatahkan Mancini ketika melatih Italia di 2020. Dia mau main bagus. Ya, dan main bagus. Itu waktu gue siaran di RCT dan ada lu tanya sama gue siapa calon juara dan gue jawab apa? Italia. Okay. Karena coach tidak mungkin asal jawab dong, memantau dari Mancini masuk. Jelas. Iya. Jelas gue lihat. Nah, Inggris kan coba gak ada riset, main. Kick, rush gitu aja. Iya, maksudnya itu kan, dan kick and rush itu bukan filosofinya timnas Inggris. Iya. Tapi itu filosofi liga yang bermain dengan cepat, bermain dengan agresivitas luar biasa, power, banyak otot, dikit otak. Iya. Itu Inggris banget. Tipikal sound right Phillips, Bellamy dulu. Tapi untuk karakter timnas Inggris ini menurut lo filosofi apa yang paling cocok? Ya ikutin tren sepak bola. Ikutin perkembangan sepak bola. Seperti kan gampang. Yang juara siapa? Yang mendominasi permainan siapa? City kan 6 tahun terakhir. Ya. Nah, ikutin City aja. Ketika itu pun yang terjadi ketika Spanyol mau tidak mau harus meramu dari Barcelona walaupun banyak pemain Madrid di dalamnya. Tapi itu berhasil banget waktu itu Barcelona gila-gilaan di Eropa kan. Akhirnya mereka pakai pakem yang sama. Terus berubah lagi, dikembalikan lagi oleh pelatih yang sekarang dengan cara main yang itu. Rivalitas bodoh amat apa rivalitas di Liga penting. Inggris. Apa kurangnya Madrid 5 pemain, Barcelona 6 pemain dalam satu tim. Yang tiap hari di El Clasico mereka saling sikut sampai darah. Apa kurang rivalitasnya? Ini masih banyak tim, ada 6-7 tim besar kan. Rivalitas apa? London. Ya itu ego, berarti ego kan. Iya.
Kita bantai Anda. Tapi dengan Jadi Koci masih ada nggak, Koci? ya, media terlalu melebaikan pemain semua. Semua Inggris, makanya gue ke member gue, ke domba-domba gue, selalu bilang jangan percaya media Inggris, banyak hoax. Karyawan. Percaya media Belanda. Media Belanda. Kok bisa? Kenapa? Kok Media kenapa Belanda? Indonesia lah. Ya, media Indonesia itu Kompas. Kompas dari TikTok, Dari- Kompas dari YouTube. Dari Reuters, dari apa, tinggal Kompas. Dari press release. Iya, dari press release. Iya, iya. Kenapa media Ya, Belanda? kenapa, Coach? Ini bahkan ada, lu cek Twitter gue dah. Ada orang bilang, sekarang lagi heboh-hebohnya Gudohan. Tapi di Coach Justin udah berapa hari yang lalu dibahas. Dan Coach Justin sering begitu, lebih tahu duluan. Gue taunya dari, lu pikir gue paranormal? Kagak. Dari media Belanda. Itu akurat banget. Serius, gue nggak bohong. Ntar ada yang bilang, oh ya ini Belanda banget. Kenapa omongan gue sering akurat? Ya karena dari media Karena Belanda. kantor agen di Belanda semua ya. Agen Enggak, mereka Dapat lebih cepat subsidi aja. berita-berita yang memang Iya, terpercaya iya. dan akurat, Karena- yang tidak lebay. Karena media Belanda itu punya rep-nya semua di luar. Oke. Kontributor Ya. kontributor yang memang Oke. dipercaya. Yang gitu. yang dibayar, yang bisa dipercaya. Sekarang pertanyaan saya adalah media untuk menjadikan sepak bola ekosistem yang sehat buat pemainnya dan juga buat pencinta sepak bolanya. Ini media nih harus ada di mana nih? Dia harus pengkritik yang keras atau pengkritik yang tengah-tengah aja? Kalau media baik, Harusnya, timnas harusnya. baik. Kalau wartawan baik, timnas baik. Wah, bagus, saya kenal statement itu. Saya tahu statement itu. Oh, saya baru ucap loh sekarang. Oh. Udah pernah dengar? Udah pernah dengar, dijapu saya. Pengkritik tapi objektif. Nah, Mengkritik ya. tapi objektif. Itulah orang itu tugas kalau- media. Itu tugas media. Orang kalau tahu karakter orang Belanda ya, nah itu begitu straight to the point. A, B, B, jelek-jelek, bagus-bagus. Lu Bukan pikir, itu karakter seluruh Eropa, Coach. enggak. Oh, enggak, jelas enggak. Spanyol, Italia enggak gitu, enggak terlalu straight mereka. Lu kalau lihat timnas Belanda, itu sering dihantam. Terakhir itu dia bisa di group stage dihantam habis-habisan itu sama media. Karena mainnya jelek, bukan sesuai dengan filosofi Belanda. Waktu Van Gaal main, Van Gaal itu nggak pernah kalah ya, 90 menit. Selama dia terakhir sama Belanda tidak pernah kalah. Lawan Argentina kan kalah adu penalti. Iya kan? Iya. Dan itu pun dikritik karena mainnya tidak sesuai dengan filosofi. Ya itu dia, berarti Dan pilihan pengkritiknya itu pemain. harus tetap objektif. Objektif. Tidak melebar ke masalah pribadi. Dan kalau di sini di Inggris nyaris nggak dikritik, men. Dipuji-puji terus. Pemain ancur-ancuran itu dipuji. Amin, kayak Nketiah itu masih dipuji loh. Kebayang nggak lo? Atau mungkin media Inggris itu kalau untuk Liga Inggrisnya bisa menjadi brosur tim promosinya. Enggak, caranya bukan begitu. Lu pikir orang di luar Tim Inggris nggak promosi ngerti apa? bola Tim apa? Maksudnya untuk mempromosikan Liga Inggrisnya. Lu pikir orang di luar Inggris nggak ngerti bola apa? Ya makanya medianya begitu. Itu pikiran mereka. Mereka Iya. berpikir bahwa orang di luar Inggris itu nggak ngerti bola. Padahal orang Inggris itu tolol-tolong. Iya. Mereka pikir mereka yang menciptakan sepak bola. Iya, mereka yang di situ. paham. Iya. Makanya itulah it's coming home. Create by the stolen. Create by the poor. Create by the hancur. Create by the poor. Stolen by the Inggris. Curi dari Inggris. Oke, udah Gitu. coach. Ada lagi? Yang terakhir terlalu banyak pemain asing. Iya, pemain asing. Jadi tidak memberikan ruang. Maka Nggak dari berkembang. itu mereka bikin aturan. Lu boleh lu harus dari 28 pemain harus ada 8 pemain Inggris. Sekarang udah ada. Ya. Kalau udah lama Ya. itu aturan ada. Jadi kalau lu hanya daftarkan 5 pemain Inggris, lu cuma boleh daftar pemain luar tetap 20. Jadi yang lu boleh daftar 25. Dan itu udah lama aturannya. Baru-baru aja diperkuat. Ya, lama itu berapa lama? 20 tahun lalu, 30 tahun lalu? Enggak. 10 tahun lalu. Enggak sampai. Berapa batas peringkat UEFA kan Inggris. Tapi semua yang memang punya Inggris aturan. kalau nggak ada pemain asingnya kayaknya atau mungkin dikit lagi Ya dulu lah tahun 90 pemain asing hebat-hebat ke Italia semua kan. Iya. Tapi Sebenarnya tergantung sorotan liganya. Iya. itu dia. Liganya lagi Baru- besar-besar sih. Sekarang kan Liga Inggris kita harus akui. Enggak, Ya. dan Meninggalkan perdebatan koefisien, Liga Inggris memang terbaik saat ini. Ya. Meninggalkan koefisien. kenapa harus ditinggalkan? Ngaku. Memang begitu. Berdasarkan itulah Berdasarkan fakta. koefisien Semua satu. harus mengakui bahwa memang sorot
liga terbaik, sorotan dunia. Ya karena itu bukan sorot, itu murni by betul, point. Betul. Tapi, Jadi yang ring 1 siapa? Jadi yang ya. satu. Ya. Jadi Anda setuju koefisien? liga terbaik? Ya kan kalau data Itali 5 jatah, Itali Jerman. Enggak lah. Koefisien. Tetap koefisien UEFA.com. Tuh, Inggris. Oke. Itu. Mat, UEFA itu bukan UEFA, United Arab. Oke, sekarang kita dengerin Ya. statementnya Sama, Mamat 1-2 ya. sama. Yang ketiga yang beda aja. Dengarkan dari pakar ya. Ya, coba siapa tahu dia punya sudut pandang yang berbeda, Coach. Oke. Bapak mau tanya apa, Pak? Silakan. Dengarkan Apa dari alasan Anda- pakar senjata. Sorry. Bagi para karyawan, tolong dompetnya disembeli. Kenapa Inggris tidak berprestasi di tengah liga? Kalau kita harus mengurut Ya. ya, media yang telah membesar-besarkan pemain itu satu. Harga pasar di dunia itu rusak. Klub-klub hancur berantakan antara di zona mana dan zona mana, Eropa Selatan Gara-gara dan Inggris, betul. gara-gara Inggris semua. Gara-gara Chelsea terutama. Bisa habiskan 2 triliun. Dan MU beli Anthony 100. Goblok. Nah, itu gue sepakat. Sumpah. Kalau itu gue sepakat. Dan mereka mau jual keluar pun mahal. Tapi mereka Iya. menerima dari klub lain murah. Mereka itu mau beli karena menurut mereka ya kan dia dari liga sana. Liga sana itu harga pasarannya di bawah. Mereka menyusun pasar harga itu sesuai dengan media-media ini gitu. Iya. Bikin sepak bola itu berantakan, Ya, rusak. betul. Walaupun ya PSG yang memulai membeli pemain dengan di Iya. atas 200, PSG yang memulai. Tapi yang Tapi bikin overall- meledak overall Inggris. Inggris. Itu Benar. hancur sekali itu. Artinya kita tuh tidak objektif lagi melihat pemain berdasarkan performa. Ini yang luput. Kita melihat pemain berdasarkan angka pasarnya, Exposure. Media Exposure-nya. exposure. followersnya, Ya. apa itu. Dan itu diciptakan oleh media. Media mana? Inggris. Nah, Media Betul. atau agent pemain tersebut. enggak Oh, media juga bisa satu bagian, paket, bisa satu bagian. bagian. Kan Iya. agen tugasnya adalah menjual pemain dia Betul. dengan gaji setinggi-tingginya gitu. Betul. Orang sudah tidak mau ke Spanyol, ke Italia. Kenapa? Gaji di sana tidak sanggup. Belum pajaknya. Kan, Coach? Barcelona, tim sebesar Barcelona harus menjual satu pemain baru bisa pemain lain didaftarkan. Bayangkan. Inggris dengan gampang West Ham beli Todibo 60 juta sini. Solanke 60 juta. Itu value-nya 5 juta Bayangkan plus loh. paket Big Mac. Dapat itu. Jadi menurut saya ini tidak hanya merusak timnasnya, tapi merusak sepak bola secara keseluruhan. Tapi Ya. kan dengan kesejahteraan pemain, dengan gaji, dengan pendapatan yang besar, itu bisa menumbuhkan bibit-bibit muda yang, Nggak ada korelasinya gaji dengan itu. Ya minimal Sekarang kan dia gini. pengen jadi pemain bola, Sekarang gini, contoh. jadi banyak dapat duit. Sekarang gini, gue jelaskan. Rashford 300.000 sebulan. Seminggu. Ya, Oke? Sekarang kalau pemain yang dapat 100.000, lu pikir orang-orang nggak tetap asumsi Rashford dapat 100.000. Lu pikir pemain muda nggak pengen jadi pemain bola? Gapnya terlalu gede, my friend. 50.000 aja. Kenapa? Karena mereka kalau kerja dapatnya cuma 3.000 sebulan. Bedanya Jadi mau 100. 300.000 atau 100 kagak ngaruh. Bedanya ratusan ribu. Iya. Jadi media itu satu ya. Dari saya. Bisa saya lanjut? Monggo. Karena selama ini Anda masih dalam track yang benar. Benar. Soal Inggris saya bilang kita sepakat. Bapak ini yang tidak objektif. Saya hanya yang menanyakan keresahan-keresahan yang ada di Bapak ini hati yang tidak saya. objektif. Lanjut. Nah, sehingga tuh subjektivitas kita tuh akan melihat berdasarkan angka pasar, harga pemain, gaji pemain. Rashford 300.000, mending beli apa? Chiesa tidak ada klub yang mau loh, karena Itali. Padahal terbukti dia oke lah ACL, dia pernah ACL, tapi ya masih oke gitu loh. Artinya Inggris doang nih yang dibesar-besarkan yang ada dalam lingkaran ini. Selanjutnya pelatih. Kalau dari saya, pelatih yang tidak tepat. Tadi Bapak ini sudah menjelaskan Liga Inggris, saya jelaskan sedikit tentang Boleh. pelatih timnasnya. Ya. Iya. Pelatih timnas Inggris itu, kalau dia bilang tidak berprestasi, tolak ukurnya adalah Apa? piala kan. Ya. Karena Inggris runner up 2 kali. Ya. Berprestasi oke lah, dari Ya, sekian ya, banyak negara, ya, dia berprestasi. Ya. Tapi tujuan Inggris kan coming home kan. Ya. Oh, piala itu kembali ke rumah kan. Artinya tidak sesuai tujuan. Ya. Walaupun saya masih bisa bilang berprestasi. Berprestasi, betul. Tapi berprestasi dengan cara Southgate, itu berprestasi yang bikin Ngantuk. sumpah kemarin live Inggris lawan Ya, Spanyol di babak pertama tidur saya.
Tidur saya itu. Bellingham entah kemana. Bisa bandingkan aja. Bellingham sepunya taji itu di Real Madrid. Tapi ketika di Inggris bingung tuh. Mau lari kemana dia? Dia obok-obok itu Inggris. Dia obok-obok. Pilihan pemain. Palmer dicadangin. Lebih memilih Foden misalnya gitu. Ini kan semua satu paket. Nah pelatih. Dan Inggris itu terlalu memilih pelatih yang ya tadi egosentris dia sebagai Inggris. Ini terjadi juga di Italia. Itu pelatih Inggrisnya atau FA-nya, Coach? Ya sama. FA-nya kan. Iya. Ini juga terjadi di Italia. Ya. Terjadi di Italia juga. Makanya Italia timnasnya terseok-seok juga. Betul. Kecuali dia ketika memilih, FA-nya memilih adalah pelatih yang berubah secara filosofi tuh. Ketika dia tunjuk Mancini misalnya. Conte juga sempat bagus di timnas. Conte dengan pemain ala kadarnya. Ya. Itu 8 besar mengalahkan Jerman. Ya. Dikalahkan Jerman ya, waktu itu Jerman yang masuk semifinal. Betul. Mengalahkan Belgia. Itu dengan pemain Eder. Tapi mainnya bagus. Mainnya oke. Yang waktu dikalahin sama Spanyol ya di final ya? Enggak. Itu Conte bukan, itu Prandelli. 2016. Itu Prandelli. Ya? Iya, itu Prandelli. 2016 ya? 2012. Ya. Wah, Bapak ini tanggal salah-salah nih, Bapak. Tahun kebetulan. Tahun ya. Itu Bapak yang salah itu. Salah semua kita ini ya. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Manusiawi, tidak luput. Betul ya. Ya, hanya Justin yang selalu benar. Betul. Bagaimana caranya adalah kayaknya Inggris sudah harus keluar dari pakem. Toh Inggris itu tidak seketat Italia yang pelatih harus orang Itali. Dia pernah mencoba 2 kali loh. Betul. Capello dan Sven-Goran Eriksson kan. Artinya bisa aja copot dari pelatih. Misal ya. De Zerbi itu bagus loh di Brighton. Iya. Secara permainan. Marseille kemarin. Ini Bapak bilang saya tidak nonton Liga Inggris ya. Saya bahkan nonton dia ikut sampai ke Marseille. Iya. 5-1 menangnya dan mainnya berubah total dari Gattuso yang kemarin. Artinya ada pelatih begini hidup di dalam Gattuso dari Liga mana? Inggris. Itali. Oke. Tapi Gattuso memang bodoh. Jelek banget itu pelatih. Bodoh ya. Di Valencia gagal. Dia harus gagal. Iya. Sekarang udah di Portugal apa di mana. Nah, itu dia bisa ambil pelatih-pelatih yang ada di dalam Inggris. Melatih tim-tim Liga Inggris. Iya. Tapi secara permainan dan untuk timnas manajemen ruang gantinya dilihat cocok. Berarti bisa dibilang artinya pemilihan di bagian FA-nya dong nih yang bermasalah. Iya. Pemilih pelatihnya kan di Betul. wewenangnya dia. Betul. Tapi kalau misalnya dari calon-calon ada 5 calon semuanya Inggris semuanya satu tipe kayak Southgate ya sama aja. Iya, maksud Misalnya gua pada FA-nya nih yang bermasalah. Iya. Ya, semua selalu FA-nya bertanggung pasti. jawab. Federasi kan nomor Federasi. 1. Ya memang federasi nomor 1 harus kita. Enggak, itu di Eropa. Beda kasus. Balik lagi ya. Oke. Balik lagi ke episode 1 ya. Yang kedua, Yes. kenapa yang ketiga? Kau udah bahas semua. Yang ketiga yang ya. beda. Tidak banyak pemain yang abroad. Kita beda nih. Kalau coach tadi terlalu banyak pemain asing. Iya. Nah, saya sebenarnya sepakat, tapi saya lebih pilih karena 3 saja, saya lebih pilih Apa tidak banyak korelasinya dengan pemain? Kenapa nggak ada pemain abroad? pemain Inggris itu ada di zona nyaman dengan dipuja-puja tadi. Nah, yang tadi Sehingga gua bilang dong. mereka itu Tapi liga di luar semua masih di bawah Liga Inggris. betul coach. Di bawah Liga Inggris, tapi mereka dapat kesempatan dengan di dalam. Keluar dong pemain-pemain ini. Kalau nggak Gallagher dapat- misalnya ke Atletico Madrid. Kalau nggak dapat kesempatan dan sekarang udah pelan-pelan udah mulai keluar karena persaingan sangat ketat. Betul, Bukan betul. hanya Gallagher, Makanya Greenwood, artinya tidak banyak. Sancho. Dan Greenwood bagus di luar. Ya, Walaupun dia punya kasus tidak dipanggil-panggil ya Iya. ke timnas, tapi bagus banget dia. Mungkin kenal orang dalam. 2 gol kemarin dia di Marseille. Saya nonton iya. Marseille loh, Marseille. demi De Zerbi. Demi De Zerbi. Nah, itu tuh mereka harus keluar supaya sadar diri. Ini lagi-lagi ya, supaya mereka sadar diri. Mereka tuh jelek. Itu tujuan saya ya, coach ya. Itu kalau tujuan itu saya. gue bisa terima. Supaya sadar diri Iya. kalau mereka tuh gak ada apa-apanya. Anda bilang jeleknya puas sekali ya. Iya, kalau mereka tuh biasa saja, Gallagher lah, siapa lah. Terlalu biasa ini untuk kompetisi sebesar Inggris dan Kita media rencana sebesar 45 itu. menit, udah Ini berapa? 50 menit nih. Ya ini Oke, masih. saya di situ. Jadi Udah next, Cukup, ganti topik. Oke, nggak ada topik sekarang. Water break aja dulu biar lebih relax. apalagi Iya. nih? Water break. Games, Oh! bidding. Saya kalahkan Anda. Ah, ini ngebit nih ya. 30 ngebit detik ya. Ya, 30 detik. Oke. Waktunya. Iya, Yes. kayak lu 1 menit. Langsung aja. Bapak juga main lempar aja ke saya. Pertanyaannya adalah penyerang asal Belanda. Berani berapa? Bicara asal Belanda. 10. Sepuluh ya? Ya. Iya. 10 juga.
Nggak bisa. dong, harus Ya tinggi. udah 9. Ya berarti coach. Gue. Iya. Oke. Ya. Mulai. Mulai. Yang enggak bentar. Ada waktu. Bentar. Lu cuma sebut penyerang Belanda. Penyerang asal Kan Belanda. banyak banget penyerang. Iya silakan. Dijawab. Oke. Iya, Mulai. emang banyak, makanya boleh. Dari zaman gue ya. Ya, penyerang Rob asal Belanda. Reisenbrink, Johan Cruyff, John van Loon. Johan Cruyff Udah. bukan striker, Striker, penyerang. lubang dia. Enggak. Kjolaling, Simon Tamata, Simon Tama. 17, 30 detik ya. Bergkamp, Nistelrooy, Dirk Kuyt. 7. 7, 6, 5, 4. Van Hesseling. Hei, 3, 2, 1. Satu. Amin! Menang, Bang. Belang saya. Menang, Mama. Van Hooijdonk. Hasselbank. Rian Babel. Bangka Belitung gitu. Padahal udah 9 itu. Udah 9. Van Persie belum ya? Van Persie. Van Persie. Terlalu gampang. Iya. Oh, nyari yang Sama susah. kayak dia lupa Iya. Bali United. Lupa Bali United 2 kali. Oh, sekarang saya strategi lepas saja. Lepas saja. Lanjut. Water break yang Oke. kedua. Ya. Sekarang bek kanan asal Inggris. Berapa? Bek apa? Bek kanan asal Inggris. Bek kanan asal Inggris ya? Berani berapa? 5 dulu. Ambil. Curang. Ayo. Tuh, Walker. mulai waktu. Walker. Mulai. Ya, Mulai 30 dulu. detik dimulai dari sekarang. Yuk. Walker. Terus kemudian Trippier. Trippier, yes. Iya dong. Iya, betul, iya, betul. Trent Alexander-Arnold. Oke. Ya, Oke ya. Gary Neville. Yes. Iya. Bisa main di kanan. Iya. Betul. Adeknya juga bisa main di kanan. Nggak bisa, Phil Bisa. Neville kiri. Bisa. Bisa main di kanan. Ya kalau bisa mah gue juga bisa main di Ya kanan. udah, siap. Iya Ya bisa. spesifik kanan dong. Pernah main di kanan. Enggak, Ya udah, kalau mau ganti, mau ganti. yang spesifik kanan dong. 4. Yang spesifik kanan. Klein. 2. Yes. Siapa? Klein. Liverpool. Lain siapa? Liverpool. Joe Iya, Gomez. Bisa. Nathaniel, Oh, iya, Nathaniel Klein. Klein, betul. Menang. Mana saya 2-0. tidak tahu Liga Inggris. Klein saya tahu. 2-0. Salah kalah, menang dong. Udah Iya, menang iya. dong. Udah menang dong. Ya, terakhir nih. Apa? Pemain one man one club. Berani berapa? One man one club. Tidak pernah berganti klub. One man one club. 3. Dikit. Beranilah coach di atas itu. Ini 2-0 nih. Waktu. Oh, ya? Bentar. Wah, kok bisa 1 menit ya gini? Jawabannya baru. Jawabannya baru. Kalau kita- gitu saya juga pikir dulu deh. Ayo. 3, 4. 4. Oh, 4. 5. Oh, 5 berani. Ya udah ambil. Oke. Oke. 1. Gary Neville. Gary Neville. Emang dia pernah di klub lain ya? Gary. Ryan Giggs, Class of 92. Ya. Ya, Ryan Giggs. Ah, Ya, betul. Iya kan? Ya, betul. Ryan Giggs jelas. Totti. Iya. Totti. Iya, Totti. Totti kan? Iya. Betul. Nah, terus siapa lagi? Pemain MU ada, masih ada. Scholes. Yes. Scholes. Sama 4. 5. udah 4 Tiga. kan? Iya. Udah 4 kan? Iya, kurang 1. Phil Neville. Enggak. Habis. Phil Neville enggak Phil main di Neville pernah Everton. Oh Everton. iya lagi. Maldini. Maldini 22. Tony Adams. Tony Adams. Iya. Ya. Baresi pernah ya? Barisi. Puyol. Astagfirullah, Barcelona masih banyak. Iya. Gara-gara kita bahas Inggris, pikiranku di Inggris semua. Di Italia juga banyak Oke. tuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin terus kita di Versus. Tadi adalah sebuah statement yang menarik dari Coach Justin dan juga Mamat Al-Katiri, di mana memang ternyata tidak selamanya kita kalau melihat sebuah liga yang bagus akan melahirkan tim yang berkualitas, tidak selamanya, dan itu terjadi kepada Inggris. Tadi coach menyalahkan kepada pelatih yang tidak tepat, lalu juga ada media yang terlalu membesar-besarkan, dan satu lagi terlalu banyak pemain asing. Ya. Sedangkan Mamat Al-Katiri, media dan juga pelatih itu sama dengan coach, dan satu yang berbeda yaitu tidak. Banyak pemain yang abroad supaya mereka paham. Nah. Mereka jelek. Itu dia. Bagaimana menurut kalian semua ya, para versus, apakah setuju dengan pendapat dari Koci, Mamat, atau kalian punya penilaian sendiri? Dan buat kalian jangan lupa nonton terus Versus, episode selanjutnya bakalan lebih seru. Sampai jumpa.
Woo!